Rekan-rekan semuanya memperkenalkan buku terbaru saya yang kami tulis bersama dengan eh, Mirta Kananga, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari Kalimantan. Saya Agus Arif Rahman mempersembahkan buku PBJ Desa Mudah dan Aman, langkah demi langkah sesuai Perpres nomor 46 tahun 2025 dengan 10 SOP kunci. Pertama di Indonesia pasca keluarnya Perpres 46 2025, guys. Layak dibeli. Buku ini menemukan 10 SOP kunci. Ada di dalam sini ada QR code, berbagai macam instrumen kertas kerja penghasil database, sekaligus menjelaskan prosedur utama akuntabilitas 10 SOP kunci yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, bahkan bisa dijadikan juknis, SOP, atau bahkan peraturan kepala daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan tetap mempertahankan kesederhanaan prosedur. Makanya jargonnya di sini adalah mudah dan aman. Panduannya anti bingung, contoh dokumen formulir siap pakai berupa QR code, berupa link Google Drive yang akan kami update terus-menerus. Kemudian strategi mitigasi risiko, cara jitu untuk menutup celah korupsi, menghindari markup, mencegah pengadaan fiktif, dan juga berbagai studi-studi kasus nyata. Mari kita jelaskan secara ringkas eh, bagaimana penjelasan ringkas dari buku PBJ Desa Mudah dan Aman ini. Teman-teman semuanya, bahwa buku ini merupakan panduan komprehensif untuk pengadaan barang jasa yang akuntabel. Panduan yang komprehensif. Peran penting Anda dalam pembangunan desa sebagai kepala desa, perangkat desa, TPK, termasuk juga pelaku usaha, pelaksana swakelola adalah ujung tombak pembangunan desa. Rekan-rekan semuanya, kepala desa di sini adalah pengelola dana desa yang bijaksana, pewujud aspirasi masyarakat, penjaga integritas pengelolaan anggaran. Tantangannya apa? Kompleksitas aturan, keterbatasan sumber daya manusia, benar tidak? Risiko hukum. Nah, sekali apalagi sekarang dana-dana desa sudah mulai jadi lirikan-lirikan aparat penegak hukum, ya. Kemudian, mari kita lihat labirin regulasi BPJ Desa. Mulai dari Permendagri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa termasuk mekanisme pengadaan, ada peraturan LKPP dan Kepdetnya yang menyusun, membuat model dokumen. Buku ini menyempurnakan model dokumen dengan tetap mempertahankan eh, moto mudah dan aman. Sederhana prosedur namun jauh lebih akuntabel, ya. Dan buku ini bisa menjadi sebuah eh, labirin dan dasar ketika akan menyusun perpu atau perwali, ya. Buku ini menjadi Anda bisa digunakan sebagai adaptasi aturan di tingkat kabupaten kota yang harus dipatuhi desa. Potensi risiko yang dihadapi dalam PBJ desa itu adalah tiga macam: risiko administratif, risiko teknis, dan risiko hukum. Di mana dua risiko yang disebutkan di awal seringkali terbawa ke risiko hukum apabila tercatat pembuktiannya adalah terkait gratifikasi, suap fiktif, dan penipuan-penipuan. Nah, masalahnya di sini adalah kesenjangan implementasi, teman-teman. Aturan lengkap, regulasi sudah tersedia, komprehensif mengatur PSBJ, namun penerapannya tidak mudah. Menerjemahkan aturan ke dalam praktek operasional kalau di lapangan itu masih jadi tantangan dan butuh jembatan. Perlu panduan operasional yang menjembatani antara aturan dan implementasi lapangan. Solusinya apa? Butuhnya panduan operasional yang praktis, alat bantu yang menyederhanakan proses, sistem yang mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Nah, kunci revolusi mikronya adalah SOP. Nah, inilah yang gagasan yang disampaikan dalam buku PBJ Desa Mudah dan Aman ini. SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan, menjelaskan secara rinci bagaimana, kapan, di mana, siapa yang suatu pekerjaan itu harus dilakukan. Jadi, SOP adalah fondasi sekaligus solusi untuk PBJ desa, hingga mudah diikuti, terstruktur sistematis, menghilangkan kebingungan, meminimalisir kesalahan.
Nah, manfaat esensial SOP itu apa? Standarisasi, efisiensi, kemudahan, akuntabilitas, transparansi, dan mitigasi risiko. Nah, itulah rekan-rekan semua, akhirnya kita memperkenalkan buku PBJ Desa Mudah dan Aman. Selain menjadi panduan komprehensif, ya, panduan komprehensif, maka buku PBJ Desa Mudah dan Aman ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, salah satu solusi dan strategi dalam menjalankan kebijakan PBJ Desa. Selaras dengan Perpres 46 tahun 2025, ya, selaras dengan itu. Buku ini dirancang untuk peraturan untuk sebagai bagian dari implementasi, ya, Perpres 46 2025. Sembari menunggu revisi peraturan LKPP-nya, bahkan ini bisa jadi bagian yang kuat untuk bisa dijadikan pertimbangan. Regulasi terbaru, standar prinsip tata kelola yang baik, kebutuhan nyata aparatur desa. 10 SOP kunci, rekan-rekan semuanya, peta jalan PBJ Anda. Transparansi, penyelesaian perselisihan, pembayaran, pelaporan serah terima, pengendalian, perencanaan partisipasi, persiapan swakelola, persiapan penyedia, pelaksanaan swakelola, pemilihan penyedia. Itu 10 SOP kuncinya. SOP pertama, perencanaan dan pengadaan partisipatif, memastikan kebutuhan real masyarakat menjadi prioritas. Kemudian SOP yang kedua adalah persiapan swakelola yang berisi analisis kapasitas, penyusunan RAB, pembentukan tim, dokumen teknis. SOP ketiga adalah persiapan pengadaan melalui penyedia yang terdiri dari kerangka acuan kerja spesifika, penyusunan spesifikasi teknis, perhitungan HPS-nya. Kemudian SOP keempat adalah pelaksanaan swakelola dengan semangat gotong royong dalam aksi nyata. Bagaimana memobilisasi tenaga kerja, pengadaan bahannya, dokumentasi kemajuan pekerjaan secara berkala, pengawasan kualitas, dan seterusnya. SOP kelima adalah pelaksanaan pengadaan melalui penyedia yang mengatur di mana prosedurnya mengatur mengenai pembelian langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana, walaupun nanti akan kita perbaiki diksinya, ya. Kemudian kontrak dan pengawasan. Kemudian SOP keenam adalah pengendalian pelaksanaan yang merupakan mata elang akuntabilitas, kemampuan progres, pengendalian kualitas, manajemen perubahan, dokumentasi pengendalian. SOP ketujuh adalah pelaporan dan serah terima yang meliputi pelaporan penyelesaian, pemeriksaan akhir, serah terima, dokumentasi. SOP ke-8 adalah mekanisme pembayaran yang akuntabel, di mana untuk memenuhi hak dan kewajiban yang mengatur di sini prosedur verifikasi tagihan, perhitungan nilai pembayaran yang tepat, proses persetujuan pembayaran berjenjang, pelaksanaan pembayaran tepat waktu, pengenaan denda, ya, dan seterusnya. SOP ke-9 adalah penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan, di mana di sini ada 4 isu yang diangkat dalam prosedur. Sini ada identifikasi masalah, musyawarah internal, mediasi, kesepakatan tertulis. Ya, di mana SOP ini akan merawat harmoni di desa, membantu menyelesaikan sengketa PBJ secara cepat, adil, dan mengedepankan musyawarah mufakat sesuai kearifan lokal. SOP yang terakhir adalah transparansi tanpa henti, mewujudkan hak masyarakat atas informasi, ya, di mana SOP ini akan mengatur pengumuman rencana pengadaan yang komprehensif, publikasi proses pemilihan penyedia yang transparan, pelaporan kemajuan, dan seterusnya. Dampaknya apa? Dampaknya luas. Transformasi tata kelola desa. Buku ini memberikan gagasannya dari aspek pelayanan publik, akuntabilitas, tata kelola, partisipasi, kemandirian. Penerapan SOP ini adalah katalisator untuk perubahan fundamental di desa Anda. Nah, PBJ sebagai perisai hukum dan integritas, di mana di sini ada 2 variabel pentingnya, perlindungan hukum, budaya integritas. SOP sebagai bukti itikat baik aparatur desa, dokumentasi sistematis yang mendukung audit, jejak rekam kepatuhan terhadap prosedur, kemudian budaya integritas, di mana akan mempersempit celah korupsi, membangun disiplin administratif, menumbuhkan budaya kerja yang profesional. Kepala desa fokus terhadap strategis berbasis data, perumusan visi, kemitraan, inovasi, analisis data. Bebaskan kepala desa itu dari beban-beban administratif,
sehingga SOP memungkinkan delegasi efektif, sehingga kepala desa dapat fokus pada hal-hal yang strategis saja. Dari tumpukan kertas menjadi intelijen pembangunan. Kita ulangi, dari tumpukan kertas menjadi intelijen pembangunan. Data PBJ terstruktur memungkinkan analisis pola belanja desa secara berkala, identifikasi peluang efisiensi anggaran, perencanaan pengadaan masa depan yang lebih cerdas, evaluasi kinerja penyedia untuk seleksi lebih baik, pengukuran dampak pembangunan secara kuantitatif, dan seterusnya. Siapa yang perlu buku ini? Yang perlu buku ini sudah pasti, ya, kepala desa. Kemudian siapa lagi? Perangkat desa wajib beli. Kemudian siapa lagi wajib beli buku ini? TPK, tim pelaksana kegiatan, prosedur kerja yang jelas dan terukur, standar kualitas pelaksanaan di lapangan. Siapa lagi butuh di sini? BPD dan masyarakat butuh wajib beli buku ini. Sebagai dasar untuk pengawasan partisipatif, standar penilaian kinerja pembangunan, akses informasi untuk kontrol sosial. Siapa lagi butuh? Jelas yang pasti penyedia barang jasa, pemahaman prosedur PBJ desa yang fair, kepastian proses seleksi yang transparan, jaminan pembayaran yang terstruktur, gitu ya. Itu. Rekan-rekan semuanya, yuk jangan tunda lagi. Kesuksesan desa ada di tangan Anda. Dana desa adalah amanah. Kelola dengan tepat dan saksikan desa Anda melangkah menuju kemandirian berbasis global, menuju desa global. Karena kita bagian dari warga dunia, bukan cuma Indonesia tok, ya. Buku BPJ Desa Mudah dan Aman adalah investasi kecil dengan dampak yang sangat besar bagi masa depan desa Anda. Segera miliki buku BPJ Desa Mudah dan Aman, dapatkan manfaat luar biasa. 10 SOP lengkap, siap implementasi, template dokumen yang dapat langsung digunakan, contoh kasus dan solusinya, daftar periksa checklist untuk memastikan kepatuhan, tips praktis menghindari kesalahan umum, panduan visual yang mudah dipahami. Oke, rekan-rekan semuanya, itulah penjelasan ringkas BPJ Desa Mudah dan Aman. Cek di keranjang.